Harapan kakak dari putusan selah ini mengenai keluarga kakak sekarang yang menjadi terdakwa apa kak? Katanya ada barang dibawa, padahal barang itu tidak ada. Saksi juga tidak ada pada saat kejadian itu. Tolonglah kami Pak Presiden, bebaskan abang saya Pak Presiden. Dia tidak bersalah. Karena media dengar tadi, jadi majelis hakim telah memasukkan pertimbangan eksepsi kita. Salah satunya adalah pasal 75 ayat 1, ayat 2 bahkan sampai ayat 3 Kitab Undang-Undang Acara Pidana yang menyatakan identitas terdakwa, uraian dakwaan, termasuk nama korban haruslah jelas. Namun dalam putusannya, hakim nyatakan eksepsi kita tidak dapat diterima. Setelah ini bang, langkah-langkah hukum apa aja yang abang lakukan sebagai pengacara bang dalam membela hak-hak klien abang? Baik, kami tim hukum dari Ras Penjabi Associate sebagai penasihat hukum terdakwa berpendapat yang pertama, terdakwa didakwa melakukan pengancaman terhadap istrinya, di mana alat bukti yang dikatakan parang tersebut tidak ada dihadirkan dalam fakta alat bukti di kepolisian. Kemudian perkara tersebut menjadi pidana umum, bukan dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian terdakwa atau klien kami didakwa melakukan pencurian dengan pemberatan. Padahal pada fakta di berita acara pemeriksaan kepolisian, klien kami membawa sepeda motor tersebut untuk bekerja, membawa angkot, dibawa sepeda motor itu ke pangkalan atas izin dari pelapor atau korban. Dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian jelas dituangkan itu, tidak ada alat transportasiku untuk pulang. Kubawalah sepeda motor ini ya. Dijawab oleh pelapor, ya udah bawalah. Itu dapat kita buktikan tentang dalam berkas perkara berita acara pemeriksaan kepolisian. Sehingga kami berpendapat pasal ini kuat dugaan kami dipaksakan. Hingga akhirnya saat ini klien kami duduk di kursi pesakitan. Kemudian yang paling fatal lagi menurut kami, dakwaan jaksa penuntut umum salah menuliskan nama saksi korban, di mana dalam berita acara pemeriksaan kepolisian tertulis Nirmala Dewi, dalam dakwaan jaksa penuntut umum tertulis Nurmalasari, dan itu jelas melanggar KUHP pasal 75 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005. Kami akan membuat pengaduan ke Komisi 3 DPR RI, buat pengaduan ke Komisi Yudisial, kemudian buat pengaduan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, buat pengaduan ke Komisi Kejaksaan, dan buat pengaduan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Harapan kakak dari putusan selah ini mengenai keluarga kakak sekarang yang menjadi terdakwa apa kak? Katanya ada barang dibawa, padahal barang itu tidak ada. Saksi juga tidak ada pada saat kejadian itu. Tolonglah kami Pak Presiden, bebaskan abang saya Pak Presiden. Dia tidak bersalah. Terdakwa dengan si pelapor dia masih sah dalam hubungan suami istri, belum ada akte cerai di pengadilan. Jadi dalam suami istri itu apakah salah dia membawa sepeda motornya ke pangkalan? Kalau dia sebagai kakak suami istri itu wajar-wajar aja karena itu atas izin si pelapor. Jadi harapan keluarga dan pihak pengacara bang, semoga kasus ini mendapat tanggapan serius dari Ketua Komisi 3 ya bang ya? Ya, mendapat tanggapan serius dan perhatian khusus. Ya, karena menurut pendapat hukum kami, perkara ini sepatutnya tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalam pasal 235 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang alat bukti dan barang bukti. Oke bang, saya rasa cukup sekian bang. Terima kasih bang.